Shalom, teman-teman saya Facebook, dan juga untuk seluruh masyarakat Batak. Saya pernah dulu kan kasih tahu untuk disekat untuk COVID. Nah, sekarang mau mendekati lockdown, oke? Mudah-mudahan nggak parah. Nah, saudara-saudara khususnya orang Batak Toba, Siantar, Balige, Tarutung, atau dimanapun Anda berada di daerah Tapanuli Utara, ya ini dari Amerika Serikat yang ngomong. Dari Amerika Serikat saya udah alami kena COVID-nya. Ini sampai 3 bulan saya belum sembuh-sembuh. Oke. Yang saya mau tegaskan di sini adalah COVID itu serius. Saya udah buat di Facebook ini, gejalanya adalah ya rasa ini hilang langsung total, ya. Kemudian panas, kemudian napasnya, nama istilah Inggrisnya short breath, ini apa namanya, satu-satu. Terus ini tenggorokannya ini apa namanya, seperti tersumbat, ya. Terus panas, terus mual itu apa aja ditolak, makanan kita makan kita paksa nggak bisa. Nah, yang dilakukan waktu itu untuk saya, ini pengalaman saya nih, adalah pertama diinfus karena saya nggak makan. Oke, kemudian sesudah diinfus untuk bisa saya tidur dikasih obat melatonin tadi, dan kemudian dikasih obat batuk. Obat batuknya saya nggak tahu, nanti saya cari tahu mereknya. Nah, untuk bisa ada isi perut itu harus ada infusi itu supaya ada tenaga. Tapi itu juga nggak boleh kebanyakan katanya. Saya hanya dikasih 2 kali, dua kali lah infusnya itu. Nah itu tenang, oke. Tapi mulai panas lagi, naik lagi, dia naik turun dia itu, ya. Jadi membuat rasa ini nggak ada, nafsu makan, jadi lemas. Nah sesudah kita lemas, ya. Kalau enggak dikasih diinfus langsung remdesivir, namanya remdesivir. Itulah yang antivirus untuk ngelawan apa namanya COVID itu. Nah, strain yang di saya nggak tahu. Nanti akan saya cari tahu strainnya, karena di sini memang terus terang aja saya bilang banyak juga ya politik atau apapun saya nggak ngerti ya di dalam segi medisnya, ya, karena ini semua kayaknya arahnya ke arah, kalau orang udah bilang itu memang ini sepertinya buatan manusia gitu, ya, bukan konspirasi teori. Tapi ingat, ini serius, udah ada. Jadi virusnya ini ada, jangan kalian bilang nggak ada. Dan yang lebih parah lagi sekarang adalah even vaksinnya itu, vaksin entah itu Pfizer, Moderna, atau yang lain-lain, itu ternyata ada menimbulkan COVID juga gitu. Nah, yang saya maksud adalah kalian jangan bercanda, oke? Kalau sudah ada gejalanya, saya lihat di Facebook teman saya, ibu-ibu, ya, udah ada gejala itu, saya nggak tahu di rumah sakit mana. Saya nggak tahu juga kalau kalian punya obat remdesivir. Remdesivir itu yang menyelamatkan saya waktu itu. Kalau saya nggak dapat itu, saya juga lewat mungkin. Udah, ini serius. Jadi jangan ada yang bilang ini hoax. Memang banyak di sini di Amerika Serikat bilang memang ini kayaknya buatan manusia gitu. Tapi nggak bisa dibuktikan, itu masalahnya. Oke, tapi bagi kita, supaya kita survive, kan kita pengen hidup, gitu loh. Kalau dari segi kekristenan, setan itu yang buat itu. Tapi kalian nggak percaya kalau ada keturunan setan itu kan? Baca Kejadian 3:15, oke, jelas di situ. Jadi maksud saya, gejala COVID itu adalah panas, batuk besar, batuk-batuk, perut mual, nafsu makan nggak ada. Nah disitulah mulai harus dimasukkan satu infus supaya perut ini tidak rusak. Kedua, kalau ada remdesivir itu bagus. Kalau pengalaman saya,
Ini saya sekarang udah sehat, ya lumayan sehat lah bandingin sebelum. Itu lebih bagus, saya pikir lebih bagus daripada vaksin itu. Mungkin saya sudah kebal dengan apa namanya dengan COVID-19, tapi saya juga nggak tahu. Makanya saya tadi ke dokter, paru-paru saya udah mulai bersih. Sebelumnya ada flek. Ini kalau saja ada, saya lagi minta ini sama dokternya, X-ray saya supaya bisa kita lihat bedanya apa gitu. Karena waktu kemarin itu saya kena COVID, itu ada fleknya katanya di bawah, di toraksnya itu. Jadi saya pengen lihat benar apa enggak gitu, karena dokter ini banyak bohongnya juga. Suka-suka kita nggak ngerti juga nih dokter-dokternya ini, apakah dokter bisnis atau mereka ditekan oleh corporate, kita nggak tahu. Udah, saya baru tadi tes swab lagi, itu juga saya curiga juga swab tesnya dimasukin, apakah itu nanti tidak ada bibit virusnya di situ atau gimana kan gitu, atau antigennya atau apanya pun terserah lah. Tapi yang sekarang ini saya mau tegaskan, jauhi kerumunan, pakai social distancing, atau pokoknya jauhi ruangan sempit, ya, yang khususnya yang pakai AC, itu bahaya sekali, ya. Jadi dia harus ke tempat panas, dan juga jangan lupa pagi-pagi vitamin D. Vitamin D itu coba makan vitamin D. Yang masih sehat makan vitamin D. Atau ada yang berbentuk vitamin D, atau minum susu atau apa kek. Itu Bagot Nihorbo, nah itu vitamin D itu. Kalau Bagot Nihorbo memang agak mahal sih di sana ya. Tapi kalau kalian bisa minum susu dan makan Bagot Nihorbo, itu anti COVID juga tuh. Udah ada yang membuktikannya dari segi medisnya. Nah, jadi gejala COVID tadi udah jelas ya, panas, ya, nggak, selera makan nggak ada, rasa pahit, terus ini mual-mual, batuk-batuk besar. Ini, nah, yang bahaya itu kalau dia sudah sesak napas, dia di sini tenggorokannya udah keselak, udah sesak, nggak jalan, ya, nggak jalan, di situ dia yang mati tuh. Nah itu secepatnya, kalau waktu pengalaman saya, secepatnya dikasih remdesivir. Itu, nggak ada cara lain. Habis itu barulah mulai ada rasa, sesudah 2 hari, 3 hari, 4 hari baru saya bisa makan. Nah, itu hanya sekedar informasi sobat-sobat supaya kalian tahu. Supaya aku bisa tidur waktu itu karena mual terus, dan kalau jalan itu goyang. Jalan tuh goyang. Mirdong, sampai sekarang pun masih terasa. Gitu. Nah itu yang kalian harus tahu. Oke? Jadi, hati-hatilah. Jangan sok bilang hoax, ya. Jangan bilang banyak berdoa tapi nggak ada obatnya, mati juga. Itu namanya mati konyol. Udah. Jadi harus, kalau misalnya di kalian misalnya kan sangat sensitif kalau bilang COVID, langsung mau diisolasi atau gimana gitu kan. Di sini bisa biasa aja, ya. Di kuarantin, biarpun saya ada positif, kita dikasih tahu, kita kuarantin, tetangga kita kasih tahu. Kita nggak diganggu, tapi kalau di kalian mungkin aneh kali. Kalau ada yang kena COVID, ya hanya jauh aja dari mereka, itu aja, titik. Tidak ada yang perlu ditakutin. Nah itu yang udah gejala seperti itu, cepat diinfus supaya ada isi perutnya, supaya bisa kuat. Kemudian diinfus remdesivir. Remdesivir itu berbentuk cairan. Saya 4 saket dikasih. 4 saket. Mirdongnya sekitar sebulan. Itu susah jalannya tuh. Jadi ini sekedar informasi untuk saudara-saudaraku Batak Toba, sehingga tidak mati. Udah. Kalau itu nggak dilakukan, kau matinya kapan aja bisa jatuh. Titik. Apalagi yang ada penyakit darah tinggi, diabetes atau yang lain, cepat itu disikatnya. Udah sobat-sobat, gitu dulu ya. Jadi COVID-19 bukan hoax. Di video saya yang pertama dulu, ya kan, yang saya katakan sekat tiap kota, tiap provinsi, saya udah bilang kan. Tapi nggak mau dengar, ya kan. Banyak yang sok tahu. Kalau sudah ada virus ganasnya, barulah kan udah mulai banyak mati. Karena sore aja
Kalau di Indonesia kan tidak jelas ini. Dan ada juga politik harus bayar. Ya kan, banyak sekali, jadi nggak jujur. Semuanya otaknya duit. Jadi capek kitanya. Kalau masalah penyakit ini janganlah duit, kan gitu kan. Harusnya gitu dong. Janganlah terus dipikirin ke situ, apalagi rumah sakit. Pengabdian lah. Tapi ya apa yang saya mau bilang ya, yang begitu kali karakternya atau behaviornya, saya nggak tahu. Jadi untuk saudara-saudaraku yang masih sehat, makan banyak bagot nih horbo, ya vitamin D, ya vitamin B1 atau apapun itu vitamin. Makan yang banyak, happy-happy, ya itu yang lebih penting. Tapi jangan masuk minum tuak atau segala macam, terkena udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Atau memang bisa juga kekebalan tubuhnya memang bagus kan gitu. Nah itulah sobat-sobat, saya udah kasih tahu tadi gejalanya. Lebih bagus obat apa namanya diinfus oleh remdesivir. Kalau vaksin saya masih ragu, karena untuk mendevelop vaksin itu butuh 4 tahun minimal. Nah kalau ini kan rekayasa genetika, semua itu yang Pfizer sama Moderna itu ada RNA namanya messenger RNA, ya kan, yang kita ambilkan DNA. Kalau yang itu kan RNA, jadi mereka modified genetiknya. Nah itu yang meng-create di dalam tubuh itu yang disuntikkan. Kita nggak tahu gejalanya berapa lama. Apakah benar-benar dia bisa match dengan DNA kita atau RNA-nya? Saya tidak tahu. Itu makanya sama-sama kita memberi informasi di Facebook ini, supaya orang makin pintar dan tahu nilai atau value dari kehidupan itu. Oke sobat-sobat, Batak Toba, dengarin ini baik-baik. Itu loh, remdesivir. Itu minta, kalau udah yang terkena, udah gejala itu, minta langsung remdesivir. Oke? Tanya dokternya, apa efeknya atau gimana, itu mereka lebih tahu detailnya. Tapi saya, pengalaman saya kasih remdesivir, selamat. Oke sobat-sobat, gitu dulu ya. Oke, share, kalau mau share silahkan. Shalom.